Bang Adian, Anda mengatakan Kongres PDIP jangan-jangan bisa jadi solusi untuk semua gegar ini, gegap gempita ini. Anda yakin itu? Kongres ini kan tidak cuma bicara internal, tapi bagaimana tentang hal-hal yang penting buat bangsa ini juga pasti akan kita bicarakan. Jadi saya berharap semua datanglah, kita kumpul sama-sama di situ. Di Bali tadi, ya? Iya, tadi kan dibilang Ray Rangkuti, makan siang itu biasa. Momen politik itulah yang kemudian menjadikan dia luar biasa. Kongres juga seperti itu. Nah, menurut saya terlepas dari apapun itu, alat ukur kita sederhana. Baik nggak sih buat rakyat? Pertemuan-pertemuan ini baik nggak sih buat rakyat? Baik menurut saya. Kenapa? Rakyat belajar melihat pemimpin-pemimpinnya di saat mereka sedang berkompetisi, bisa sama-sama keras. Tapi setelah itu selesai, so bisa duduk bersama. Ini mencairkan pertengkaran di rumah tangga, sampai ke bawah-bawah loh, itu sampai ke bawah-bawah. Di Bogor itu ada yang suaminya beda dukungan dari istrinya, dan ketika kita datang itu suaminya marah. Seperti itu kira-kiranya. Nah, ini harus diselesaikan. Tanggung jawab pemimpin itu tidak cuma menyelesaikan pemilu, tetapi juga menyelesaikan seluruh ekses pemilu itu seminimal mungkin. Nah, saya hanya mau melihat seperti itu, bahwa di baliknya kemudian Gerindra mau merapat-rapat, silahkan saja. Usahakan boleh-boleh saja. Persoalan makanya itu nggak ada Gerindra merapat-rapat itu nggak ada. Ya datang ketemu Jokowi kan upaya merapat. Nah, bro, nggak bisa. Itu dua belah pihak, Pak. Nggak bisa, Bang. Abang kalau bangun narasi itu nggak nyambung kita, Bang. Bahwa kemudian itu kedua belah pihak. Pak Jokowi juga pengen bertemu, Pak Prabowo oke. Iyalah, jangan bilang Gerindra merapat-merapat. Kita nggak terima juga dibilang begitu. Ya sudah, kalau nggak terima nggak apa-apa. Atau pemilu udah selesai dan kita tetap menang. Toh. Iya, menang. Nah, maksudnya bahwa lebih baik alat ukur kita begini. Baik nggak pertemuan-pertemuan itu buat rakyat? Kalau baik ya sudah. Bahwa masing-masing punya kepentingan, ini politik kok. Wajar-wajar aja. Bahwa kemudian apakah kepentingan itu akan terakomodir atau tidak? Ya proses. Itu loh. Tapi dalam konteks eksekutif, Ketua Umum kami katakan bicarakan dengan Presiden. Apapun itu. Dan itu clear. Dan menurut Jokowi, keputusan-keputusan strategis pasti akan dibicarakan dengan partai koalisinya. Salah satunya, apakah mungkin terlibat partai ini bertambah seperti yang dibilang Pak Muldoko tadi, koalisi plus dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara merujuk pada sejarah, dulu 2014 PAN berseberangan, Golkar berseberangan. Tapi 2016 bisa bergabung kok. P3 juga. Artinya gini, mungkin nggak kemudian PAN bergabung? Mungkin saja. Apakah Oktober 2019? Belum tentu. Bisa juga 2020. Bisa 2021, bisa juga 2023 akhir gitu loh. Artinya peluang itu selalu ada. Kenapa? Bangsa ini tidak bisa dikelola sendirian. Tapi bahwa sebagai pemerintah kita tetap butuh mata pengkritik yang tajam juga tidak bisa dinafikan. Kalau kemudian Gerindra merasa berpikir baik untuk berada di luar pemerintahan, untuk terus membantu pemerintahan, kan membantu ini banyak persepsi ya, mengkritik pemerintahan, menunjukkan kurang-kurangnya proses pembangunan yang dijalankan oleh Jokowi juga bagian dari upaya membantu. Kalimat Bung Adian menarik. Bang Rek, kalau Anda mengatakan apakah kalimat ini yang mana? Yang semuanya ini, bersayap semua. Enggak perlu bersayap undangan Kongres itu untuk memutuskan misalnya kalau Gerindra bergabung atau tidak ya atau tidak gitu. Enggak perlu menurut saya. Asal di antara partai-partai ini tidak merasa tanda pertama ya haknya dia diambil kan kira-kira gitu. Kursi yang sepatutnya mereka punya kok tiba-tiba diserahkan kepada orang lain. Sebetulnya problemnya itu saja. Bagi saya Gerindra mau masuk, saya pikir di awal-awalnya sebelum isu MPR itu muncul, nggak ada protes dari partai-partai ini, nggak ada pertemuan-pertemuan 4 partai macam-macam itu. Itu aja. Tapi begitu isu Gerindra juga mau minta kursi MPR kira-kira gitu ya, muncullah 4 apa ini kan, 4 yang isi saya kubu parlemen ini kan kira-kira gitu ya, untuk mengatakan kami solid macam-macam. Jadi sebetulnya kalau kalkulasinya setiap partai merasa mendapatkan yang sewajarnya, masuk Gerindra pun nggak ada apa-apa. Dan hitungan kami kalau di perbincangannya sampai Gerindra tidak masuk ke MPR, sebetulnya nggak ada yang perlu dikurangi kursi di perolehan partai-partai. Misalnya begini, kalau kita hitungan kita ini, PDI dapat sekian kursi di MPR, itu sama dengan persentasenya sekian. Dengan persentase sekian dibandingkan dengan taruhlah 60% kursi kabinet itu diserahkan kepada partai, hitungan kita PDI misalnya dapat 6,
Golkar dapat 5, PKB Nasdem dapat 4 dan sebagainya. Masih ada sisa sekitar 2 sampai 3 kursi yang mungkin bisa diberikan ke partai, yang dugaan saya akan diberikan kepada Gerindra kalau Gerindra masuk ke dalam kabinet. Bung Ray, Iya. tidak semua urusannya kursi. Jangan melihat partai itu seolah-olah manusia serakah, Penggemar kursi. terlalu penggemar kursi, pemburu kursi. Kursi kekuasaan penting, tetapi bukan itu satu-satunya pertimbangan. Itu pengamat juga harus agak objektif. Nah, ketika kami menyetujui atau kami, ayo koalisi ini solid dan inilah yang memerintah. Terserah presiden yang punya hak prerogatif itu memberi kursi apa, terserah. Bagi Nasdem itu terserah, itu hak prerogatif presiden. Tapi yang kalah oposisi. Ini juga edukasi untuk rakyat, gitu loh.